tentang responnya. Respon dari bangsa Indonesia seperti apa? Ketika dijajah atau kolonialisme dan imperialisme, maka respon dari bangsa Indonesia adalah melakukan perlawanan. Nah, PowerPoint-nya sudah dikirim di GC, nanti bisa dicek-cek PPT-nya. Hari ini saya akan mulai bahas nih, seperti apa sih perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk melawan penjajah. Ya, sudah muncul screen-nya? Sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Saya mulai ya. Nah, hari ini kita mau masuki bab 2 atau KD.2 tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajahan bangsa Eropa hingga awal abad ke-20. Jadi kita masih ngebahas sampai awal abad ke-20. Artinya, di sini kita akan membahas seperti apa ciri-ciri perlawanan sebelum abad ke-20. Nanti akan ada bedanya. Ciri-ciri perlawanan sebelum abad ke-20 dengan ciri perlawanan setelah abad ke-20. Nah, kita cek slide yang kedua. Nah, ini adalah ciri-cirinya. Oke, sebelum masuk ke ciri-ciri, saya tarik mundur sedikit. Jadi, sebenarnya waktu itu bangsa Eropa datang ke Indonesia, awalnya belum punya pikiran untuk melakukan penjajahan, belum punya pikiran untuk melakukan kolonialisme maupun imperialisme. Tapi ketika mereka datang nih, awalnya kan mau mencari kepulauan rempah-rempah gitu ya. Nah, ketika sampai di Indonesia, terus melihat kekayaan alam Indonesia yang sangat melimpah, baik dari tadi rempah-rempahnya yang tumbuh subur, begitu banyak macamnya gitu ya. Terus tanahnya yang memang subur sekali, yang konon katanya kata sebuah lagu ya, tongkat kayu dan batu saja jadi tanaman gitu kan. Nah, itu salah satu ini apa? Kayak sebuah contoh saja gitu. Nah, dari situlah muncul keinginan dari bangsa Eropa yang waktu itu awalnya adalah Portugis, Spanyol, Belanda, nanti ada Inggris, Prancis gitu ya, untuk melakukan kolonialisasi atau kayak sebuah penjajahan di Indonesia. Nah, dari situ muncul niat tadi, maka nantinya ketika bangsa Eropa ini melakukan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia, akan muncul respon. Jadi ada aksi, maka nanti akan ada reaksi seperti itu. Nah, dari sini ketika kita dijajah, yang namanya dijajah itu nggak enak gitu ya, kita dalam tekanan, kita merasa sangat menderita waktu itu, maka akan melakukan perlawanan. Banyak sekali perlawanan-perlawanan nanti dari berbagai daerah untuk melawan kolonialisme asing. Nah, nanti akan kita bahas dari daerah mana saja sih. Sebelumnya kita bahas dulu ciri-ciri perlawanan sebelum abad ke-20. Nah, karena tadi sudah saya sebutkan ada perbedaan antara ciri perlawanan sebelum abad ke-20 dengan setelah abad ke-20. Nah, kita bahas yang pertama, ciri perlawanan sebelum abad ke-20. Perlawanannya hanya bersifat lokal, terjadi di daerah-daerah. Nah, ini awal-awal perlawanan hanya terjadi di daerah masing-masing. Nantinya setelah abad ke-20 kita sudah mengenal organisasi nasional, sudah mengenal yang namanya Budi Utomo dan yang lain-lain, nanti akan berubah sifatnya menjadi nasional. Nah, intinya kebalikannya. Kalau misalkan ciri yang pertama bersifat lokal, maka setelah abad ke-20 cirinya adalah bersifat nasional, seperti itu. Yang kedua, tidak menggunakan organisasi, dilakukan secara berkelompok saja dan pada saat itu gitu. Jadi tidak ada organisasi, kita akan melakukan perlawanan seperti apa, taktiknya seperti apa, kapan, seperti itu. Waktu itu belum digunakan pada
sebelum abad ke-20. Nah, nantinya setelah abad ke-20 sudah mengenal organisasi baru. Nanti akan menggunakan organisasi dan berbagai macam strategi perlawanan. Ciri yang ketiga, waktu itu dipimpin oleh tokoh masyarakat yang disegani. Biasanya dipimpin oleh tokoh adat maupun kayak raja atau pangeran. Tapi nanti setelah abad ke-20 nanti dipimpin oleh tokoh intelektual. Jadi nanti muncul yang namanya Soekarno, Hatta, dan yang lain-lain. Itu adalah tokoh-tokoh intelektual. Nah, yang keempat, sebelum abad ke-20 hanya mengutamakan senjata, tapi kalah dari segi persenjataan. Waktu itu kita hanya pakai mungkin senjata seadanya ya, mungkin pedang, golok, terus atau katanya pakai bambu runcing gitu ya. Tapi kalah sekali dalam segi persenjataan. Sedangkan bangsa Eropa waktu itu sudah pakai senjata modern, setidaknya mereka sudah pakai kayak pistol gitu-gitu. Nah, yang kelima, cirinya mudah dipecah belah karena waktu itu belum ada koordinasi antara pemimpin dan bawahan. Nah, kira-kira inilah ciri-ciri perlawanan sebelum abad ke-20. Artinya, perlawanan-perlawanan sebelum abad ke-20 ini, kalau kita lihat dari ciri-cirinya berhasil nggak sih menurut teman-teman? Ya. Tidak, Bu. Tidak? Oke, ya. Makasih Rafli. Benar. Kalau lihat dari ciri-cirinya, otomatis perlawanan-perlawanan yang dilakukan pada sebelum abad ke-20 ini banyak yang nggak berhasil. Karena kita lihat tadi itu, masih banyak banget kekurangan-kekurangan di dalamnya. Baru nanti setelah abad ke-20 akan mengalami banyak perubahan dan nantinya akan berhasil mengusir penjajah. Oke, kita lanjut ke perlawanan yang pertama dari bangsa Portugis. Jadi nanti kita bagi-bagi. Ada bangsa Portugis, ada bangsa ada bangsa Portugis, ada VOC atau Kongsi Dagang Belanda, dan juga ada kolonial Belanda. Jadi nanti kita bagi 3 ya. Kalau kemarin kan kita bagi ada Portugis datang pertama, disusul Spanyol, setelah itu Republik Bataaf, setelah itu Belanda, Bataaf gitu. Nah, kalau yang ini perlawanan terhadap bangsa Portugis, terhadap VOC dan terhadap kolonialisme Belanda. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah perlawanan terhadap bangsa Portugis. Ada 3. Yang pertama, perlawanan Kesultanan Ternate, perlawanan Kesultanan Demak, dan perlawanan Kesultanan Aceh. Nah, sebelum kita bahas, saya tanya dulu, kenapa namanya kesultanan, bukan kerajaan? Yuk, Abian. Kenapa, Abian? Muslim kebanyakan kerajaannya. Oke, benar sekali kata jawaban dari Abian. Benar, Abian IPA 3 absen 20. Benar sekali. Kenapa disebut dengan kesultanan? Tadi jawaban Abian adalah karena Muslim. Nah, untuk penyebutan kerajaan yang coraknya Islam itu dikenal dengan nama kesultanan. Nah, makanya tadi saya bilang, kenapa bukan kerajaan? Kalau Kutai, kerajaan Kutai, kerajaan Tarumanegara, kerajaan Sriwijaya. Nah, kalau untuk kerajaan, untuk yang coraknya Muslim atau coraknya Islam itu penyebutannya adalah kesultanan. Nah, ini dilakukan oleh Kesultanan Ternate, Demak, dan Aceh. Artinya di dalamnya ini ada sedikit unsur agama ya di dalamnya. Karena kan harus diingat waktu itu yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Eropa selain mencari kekayaan gold, terus juga mencari kejayaan adalah gospel, menyebarkan agama. Nah, latar belakangnya kenapa dilakukan perlawanan ada permasalahan unsur agama di dalamnya. Makanya ini tadi saya bilang kenapa yang melakukan kok kesultanan gitu, Kesultanan Ternate, Kesultanan Aceh, Kesultanan Demak itu. Lanjut kita masuk ke
perlawanan Kesultanan Ternate dulu. Nah, tokoh pentingnya ada dua. Tokoh pentingnya ada dua. Yang pertama ada Sultan Hairun dan Sultan Babuloh. Nah, nanti kita bahas seperti apa sih perlawanan dari Sultan Hairun dan Sultan Babuloh. Sultan Hairun ini bapaknya Sultan Babuloh. Jadi ini apa namanya, bapak dan anak. Lanjut. Nah, ini latar belakang perlawanan rakyat Ternate atau bisa dikenal dengan perlawanan rakyat Maluku waktu itu kepada Portugis. Yang pertama, mencampuri urusan internal Kesultanan Ternate. Jadi Portugis awalnya datang ke Ternate itu disambut dengan baik awalnya. Kenapa? Ketika dia datang ke Ternate itu menawarkan kerjasama awalnya. Terus juga membeli rempah-rempah dengan harga yang tinggi. Nah, dari situ Ternate ya sudah gitu mau bekerja sama dengan Portugis. Nah, lama-kelamaan, tapi nanti mulai nih Portugis ini licik melakukan monopoli perdagangan, nanti juga ikut campur dalam urusan internal Kesultanan Ternate. Nah, tadi sudah Ibu bilang, awalnya Portugis itu diterima dengan baik. Kenapa? Karena waktu itu juga Ternate sedang konflik dengan kerajaan Tidore. Jadi Ternate menerima Portugis dengan baik. Salah satu tujuannya adalah untuk menjadi teman waktu itu. Terus juga untuk menjadi pelindung kerajaan Ternate dari Tidore waktu itu. Tapi sayangnya seiring berjalan waktu ternyata nanti Portugis ini mulai mencampuri urusan internal Kesultanan Ternate. Itu satu latar belakangnya. Yang kedua, nah bangsa Portugis ini mulai memandang rendah rakyat Ternate. Jadi selain tadi mulai ikut campur di dalam urusan internal Kesultanan, terus juga memandang rendah rakyat Ternate. Jadi kayak dibikin kelas-kelas sosial waktu itu di dalam masyarakat. Terus yang ketiga, ini menjadi salah satu faktor umum di dalam masalah perlawanan di Indonesia. Yang ketiga adalah upaya monopoli perdagangan oleh bangsa Portugis. Nah, yang keempat, ini karena masalah penyebaran agama Nasrani atau agama waktu itu khususnya untuk Portugis dan Spanyol adalah agama Katolik. Nah, inilah yang menjadi latar belakang perlawanan dari perlawanan dari Ternate kepada Portugis. Jadi harus diingat ya, yang pertama mencampuri urusan internal Kesultanan Ternate, kedua Portugis memandang rendah rakyat Ternate, tiga monopoli perdagangan, dan yang keempat masalah penyebaran agama. Lanjut, seperti apa jalannya perlawanannya? Nah, perlawanan rakyat Ternate. Tadi sudah Ibu jelaskan ya sedikit. Jadi waktu itu Portugis berhasil memasuki Kepulauan Maluku pada tahun 1521. Awalnya kan harus diingat ya, Portugis itu awalnya datang di wilayah Malaka pada tahun 1511 dipimpin Alfonso de Albuquerque. Nah, setelah berdagang di Malaka, terus ternyata Portugis dapat informasi bahwa penghasil rempah-rempah terbesar itu bukan Malaka. Ada satu pulau di timur jauh sana yang merupakan penghasil rempah-rempah yang sangat besar. Contohnya adalah Pulau Banda, bukan Banda Aceh ya, tapi Banda Neira. Nah, Banda Neira itu adalah satu pulau yang merupakan penghasil buah pala terbesar waktu itu. Nah, dari situ Portugis mulai melakukan perjalanan. Kalau tadinya itu dia di Malaka, terus mulai melakukan perjalanan ke arah timur, ke arah Maluku tadi. Sampailah di Maluku pada tahun 1521. Nah, waktu itu rombongan Portugis yang berhasil mendarat di Ternate diterima dengan baik. Kenapa tadi? Karena Ternate sedang konflik dengan Tidore waktu itu. Nah, ketika Portugis datang, nanti tidak lama, beberapa tahun berselang, datang juga Spanyol.
karena Portugis sudah melakukan kongsi dengan Ternate, maka Tidore ini nanti berteman dengan Spanyol waktu itu. Nah, sampai nantinya ada perjanjian Saragossa yang mengharuskan Spanyol harus pergi dari Maluku balik lagi ke Filipina. Nah, tadi Portugis ini ketika sampai di Ternate, dia diterima dengan baik, karena awalnya dia tidak langsung menunjukkan sikap-sikap yang tidak baik. Dia membeli rempah-rempah dengan harga mahal, terus menawarkan kerjasama, maka diterima dengan baik waktu itu. Nah, selanjutnya ternyata semakin seiring berjalannya waktu, dominasi Portugis terhadap Ternate ini semakin meningkat waktu itu. Sampai nantinya melakukan banyak kesewenang-wenangan terhadap rakyat Ternate. Tadi contohnya, ikut campur dalam urusan internal kesultanan. Terus juga memandang rendah rakyat Ternate. Nah, nantinya muncul perlawanan yang akan dilakukan oleh Sultan Hairun. Sultan Hairun ini adalah raja dari Kesultanan Ternate. Sultan Hairun melakukan perlawanan dan menyerukan kepada seluruh rakyat Ternate untuk melakukan perlawanan terhadap Portugis. Nah, ketika Sultan Hairun melakukan perlawanan, ternyata dia dilobi oleh salah satu tokoh Portugis waktu itu yang namanya adalah Lopes de Mosquita. Kita lihat di slide yang ini. Nah, nih di bagian jalannya perlawanan ya, waktu itu Sultan Hairun dengan Lopes de Mosquita melakukan perundingan damai yang dilakukan di Benteng Sao Paulo. Tapi ternyata dengan tipu muslihatnya Portugis ini justru menangkap Sultan Hairun dan membunuh Sultan Hairun waktu itu. Maka nantinya dipikir Portugis rakyat Ternate ini kalau rajanya sudah dibunuh maka selesailah perlawanannya. Ternyata tidak. Karena tadi Sultan Hairun dibunuh, maka anaknya Sultan Hairun yang bernama Sultan Baabullah itu dia marah besar karena ayahnya dibunuh oleh Portugis. Maka Sultan Baabullah melanjutkan perlawanan rakyat Ternate waktu itu. Nah, bahkan nantinya Sultan Baabullah ini bisa mengumpulkan seluruh rakyat Maluku, baik itu dari kerajaan Tidore, bukan hanya Ternate saja. Karena tadi Ternate dan Tidore nantinya akan bersatu bersama-sama melawan Portugis sampai akhirnya di tahun 1575 Portugis berhasil diusir dari tanah Maluku dan Portugis pergi ke wilayah yang hari ini kita kenal sebagai negara Timor Leste atau dulu namanya Timor Timur. Nah, di sana Portugis menancapkan kekuasaan sangat lama di wilayah Timor Leste, bahkan sampai waktu itu kita sudah merdeka, Indonesia sudah merdeka, Timor Timur atau Timor Leste itu belum merdeka waktu itu, masih dipegang oleh Portugis. Nah, nantinya kita akan memasukkan Timor Leste ke dalam salah satu provinsi di Indonesia, waktu itu provinsi ke-27, tapi sayangnya nantinya lepas di tahun 1998. Nah, di sini dominasi Portugis di wilayah Timor Leste sangat kuat karena tadi ya sangat lama, dari tahun 1575 sampai tahun 1960-an waktu itu. Maka Timor Leste itu enggak kurang mereka paham bahasa Portugis. Bahkan nama-nama orang sana itu juga menggunakan nama-nama Portugis dan kebudayaan Portugis itu sangat melekat di wilayah timur. Karena tadi setelah berhasil diusir dari wilayah Ternate atau Maluku, Portugis ini nanti akan lama sekali di wilayah timur. Oke, nah itu jalannya perlawanan dari Ternate. Setelah itu dampaknya seperti apa? Tadi
dipimpin oleh Sultan Hairun ya, tapi sayangnya Sultan Hairun dibunuh oleh Portugis, baru nanti dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Sultan Babulo. Nah, Sultan Babulo ini berhasil mengusir Portugis dari tanah Ternate atau tanah Maluku. Nah, dampaknya bagi Portugis adalah maka yang pertama, penguasa lokal dan rakyat pribumi berani bersatu melawan Portugis. Yang kedua, Portugis berhasil diusir dari Maluku dan menyingkir ke Pulau Timor. Oke, ini adalah perlawanan dari rakyat Portugis tadi. Yang harus diingat itu pentingnya kayak latar belakangnya tadi, jalannya perlawanan, seperti apa sama dampaknya. Seperti itu ya. Tadi latar belakangnya ada 4, terus jalannya perlawanan tadi dipimpin oleh Sultan Hairun, dilanjutkan oleh Sultan Babuloh, terus dampaknya yang paling penting adalah Portugis berhasil diusir dari wilayah Maluku. Oke, ini adalah perlawanan Portugis. Kita lanjut ke perlawanan selanjutnya. Oke, sebelumnya sampai sini paham? Sebelum masuk ke perlawanan yang lain, bisa dimengerti penjelasannya? Paham, Bu. Ya, Bu. Oke, ya saya lanjut ya. Nah, kita masuk ke perlawanan rakyat Demak. Perlawanan rakyat Demak ya, atau Kesultanan Demak. Kalau tadi Portugis itu di wilayah Maluku, maka kita sekarang bergeser ke wilayah Jawa Tengah. Kesultanan Demak adalah satu kesultanan Islam yang waktu itu berhasil mengalahkan kerajaan Majapahit. Nah, Demak ini letaknya ada di wilayah Jawa Tengah, biasa dikenal dengan nama Demak Bintoro waktu itu. Nah, kenapa sih Demak ini melakukan perlawanan kepada Portugis? Jadi ada beberapa latar belakangnya. Yang pertama, monopoli bangsa Portugis di Malaka. Nah, tadi kan Ibu bilang ya, Portugis waktu itu datang ke Malaka tahun 1511. Ketika Portugis datang ke Malaka, Portugis melakukan dominasi di Malaka. Malaka berhasil dikuasai oleh Portugis dan pedagang-pedagang Muslim waktu itu tidak boleh berdagang di wilayah Malaka. Jadi ini kayak mirip dengan yang terjadi di Konstantinopel, Turki. Ketika Konstantinopel berhasil dikuasai oleh Turki Utsmani, waktu itu pedagang-pedagang selain Muslim tidak boleh berdagang di sana. Nah, yang dilakukan oleh Portugis di wilayah Malaka juga sama. Ketika berhasil menguasai Malaka, Portugis ini melarang bangsa Muslim berdagang di Malaka. Maka nantinya ini membuat membuat Kesultanan Demak ini susah. Mereka mau berdagang kemana nih, gitu kan? Nah, ini jadi salah satu latar belakang karena Portugis melakukan monopoli di Malaka. Yang kedua, karena ada kerjasama antara bangsa Portugis dengan kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran ini adalah kerajaan Sunda Pajajaran yang coraknya masih Hindu waktu itu. Nah, Demak ini punya niat untuk melakukan ekspansi atau penyerangan ke wilayah Pajajaran. Kenapa? Karena waktu itu mau diislamkan, terus juga mau menguasai wilayah. Nah, Pajajaran ini karena tahu niat Demak yang akan menguasai wilayahnya, maka Pajajaran meminta tolong kepada Portugis dan juga melakukan kerjasama agar dilindungi dari kerajaan Demak. Nah, itu yang kedua, kerjasama antara bangsa Portugis dan Pajajaran. Ini kan menghambat Demak untuk bisa menguasai Pajajaran. Yang ketiga, perebutan pelabuhan Sunda Kelapa. Nah, Sunda Kelapa ini punya Pajajaran yang nantinya akan dikuasai oleh Demak. Ini adalah 3 latar belakang dari perlawanan rakyat Demak. Nah, selanjutnya jalannya perlawanannya seperti apa? Jadi perlawanan rakyat Demak waktu itu dimulai sejak masa pemerintahan Raden Patah. Raden Patah ini tokoh dari kerajaan Demak. Waktu itu
Raden Patah mengutus anaknya yang bernama Adipati Unus. Biasanya kalian sudah pernah dengar yang namanya Pati Unus untuk menyerang Portugis ke Malaka. Waktu itu pada tahun 1512 dan 1513. Berarti baru sekitar 1-2 tahun Portugis menguasai Malaka waktu itu. Raden Patah mengutus anaknya yang bernama Pati Unus, tapi sayang serangan ini gagal. Bahkan anaknya Raden Patah yang namanya Pati Unus ini meninggal di dalam pertempuran. Nah, Pati Unus ini punya satu julukan, dikenal dengan nama Pangeran Sabranglor atau pangeran yang menyeberang ke arah utara. Jadi kan kalau Demak itu di Jawa ya, Malaka itu kan letaknya di kalau di peta ya, kita ngebaca peta, Malaka itu letaknya ada di atas di perbatasan antara wilayah Sumatera dengan Malaysia. Nah, itu jadi dia menyeberang ke arah utara. Maka julukan dari Pati Unus adalah Pangeran Sabranglor, pangeran yang menyeberang ke arah utara. Sayang sekali waktu itu Pati Unus ini gagal dalam pertempuran dan meninggal. Baru nantinya Demak akan menyusun strategi baru di tahun 1527. Berarti lama ya, 1512, 1513 sampai 1527. Muncul satu tokoh baru yang dikenal sebagai Fatahillah. Nah, Fatahillah ini kalian pasti sering dengar. Ada diabadikan namanya di Kota Tua, menjadi salah satu museum yang kita kenal sebagai Museum Fatahillah. Nah, diambil dari namanya. Fatahillah ini berhasil mengusir Portugis dari wilayah Sunda Kelapa. Nantinya dia akan mengganti nama. Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta. Nah, Sunda Kelapa atau Jayakarta ini kira-kira letaknya di mana sih hari ini? Kita belajar sejarah temporal maupun letak. Nah, kira-kira Sunda Kelapa itu di mana letaknya hari ini? Jakarta, Bu. Ya, gimana Kisya? Di Jakarta. Betul, Jakarta. Nah, kira-kira tepatnya nih hari ini tuh apa wilayahnya? Kota Tua bukan, Bu? Betul, tadi siapa yang jawab Kota Tua? Melati, Bu. Melati. Iya, betul. Sunda Kelapa ini terbentang dari wilayah Tanjung Priuk sampai ke Kota Tua. Betul sekali Melati. Nah, pusat pemerintahannya ada di Kota Tua. Waktu itu, Fatahillah berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa dan mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Nantinya, ketika VOC berhasil menguasai wilayah Jayakarta, akan diganti namanya menjadi Batavia. Nah, pusat pemerintahan Batavia itu ya ada di Kota Tua. Makanya kalau teman-teman suka main ke Kota Tua, lihat bangunan-bangunannya itu bangunan-bangunan Eropa asli dan gaya Belanda. Nah, pusat pemerintahannya itulah ada di Kota Tua itu. Nantinya setelah berganti nama menjadi Batavia akan diganti kembali ketika dikuasai oleh bangsa Indonesia akan diganti nama menjadi nama Jakarta. Maka hari ini namanya adalah Jakarta dan sekarang menjadi ibu kota. Gitu. Jadi dulu namanya Sunda Kelapa, di masa Fatahillah diganti menjadi Jayakarta, di masa VOC nanti diganti menjadi Batavia, baru nantinya akan berubah menjadi Jakarta. Oke, untuk perlawanan rakyat Demak kira-kira seperti itu. Berarti rakyat Demak ini berhasil mengusir Portugis dari tanahnya. Kalau tadi Maluku juga berhasil mengusir Portugis dari tanah Maluku. Jadi tadi latar belakangnya sudah kita bahas, jalannya perlawanan dan dampaknya. Lanjut ke perlawanan selanjutnya. Nah, perlawanan selanjutnya adalah perlawanan Aceh, Kesultanan Aceh terhadap Portugis. Nanti jangan bingung ya, Aceh ini ada dua. Ada perlawanan terhadap Portugis, ada perlawanan terhadap Belanda. Nah, nanti tokohnya beda. Kalau perlawanan terhadap Portugis ini yang masih kerajaan-kerajaan. Jadi waktu itu tokohnya kayak Sultan Iskandar Muda, Sultan Alauddin Riayat Shah. Nanti kalau yang perlawanan terhadap Belanda baru
yang Cut Nyadin, terus Teku Umar. Nah, itu baru yang ke Belanda. Karena ini jaraknya jauh banget, jarak tahunnya. Jadi jangan tertukar. Ini yang kita bahas adalah perlawanan Aceh terhadap Portugis. Nah, kita bahas ya. Latar belakang dari perlawanan Aceh kepada Portugis yang pertama adalah hubungan antara Kesultanan Aceh dan bangsa Eropa waktu itu yang dianggap mengancam keberadaan Portugis di Malaka. Terus juga kita tarik mundur lagi, tadi sudah Ibu jelaskan berkali-kali, Portugis menguasai Malaka sejak tahun 1511. Dan tadi yang dilakukan Portugis di wilayah Malaka adalah menutup perdagangan di wilayah Malaka bagi bangsa Muslim. Nah, terus bangsa Muslim ini berdagang kemana nih kira-kira gitu kan? Ternyata orang-orang Muslim ini nanti akan melakukan perdagangan bergeser ke wilayah Aceh. Jadi Aceh ini nanti dapat satu keuntungan dari dikuasainya Malaka oleh Portugis, tapi juga Aceh ketar-ketir kalau misalkan nanti suatu saat Portugis akan menyerang Aceh. Nah, itu jadi salah satu faktornya. Yang kedua, sikap kerajaan Aceh yang waktu itu di bawah Sultan Ali Muhayyad Syah tahun 1514 sampai 1528 yang menentang kehadiran bangsa Portugis di Malaka tadi karena dianggap akan mengkhawatirkan bagi kerajaan atau bagi Kesultanan Aceh waktu itu. Nah, di sini nantinya Sultan Ali Muhayyad Syah akan mengusir bangsa Portugis dari wilayah Aceh. Oh ya, nah nantinya Portugis ini akan melakukan penyerangan terhadap Aceh waktu itu, tapi gagal. Dan nanti juga akan dibalas oleh Aceh. Aceh juga nanti akan melakukan perlawanan terhadap Portugis, tapi juga gagal. Kita lanjut cek ke slide selanjutnya. Nah, ini adalah perlawanan Kesultanan Aceh. Yang pertama, tokohnya ada Sultan Ali Muhayyad Syah. Tadi Sultan Ali Muhayyad Syah ini dia berkuasa dari tahun 1514. Baru nanti ada Sultan Alauddin Riayat Syah, dan yang terkenal kita kenal adalah Sultan Iskandar Muda. Sebabnya Portugis menjadi saingan dagang Aceh tadi, khususnya di kawasan sekitar Malaka. Dan yang kedua, Portugis menyebarkan agama Katolik di wilayah Aceh. Nah, ini juga menjadi tantangan keras bagi rakyat Aceh. Seperti yang kita kenal, Aceh ini dikenal dengan nama Serambi Mekah. Serambi adalah bagian depan. Nah, kenapa sih Aceh dapat julukan seperti itu? Karena Aceh waktu itu merupakan satu wilayah yang pertama di Indonesia yang mendapatkan pengaruh dari Islam. Nah, jelas Islamnya ini mengakar kuat di Aceh waktu itu. Ketika Portugis datang, Portugis ini menyebarkan agama baru. Maka ini menjadi salah satu faktor utama perlawanan bangsa Aceh, selain karena masalah monopoli perdagangan. Nah, jalannya perlawanan di tahun 1511, Malaka jatuh ke tangan Portugis. Lalu Malaka jatuh ke tangan Portugis, Portugis menutup perdagangan Malaka bagi orang-orang pedagang-pedagang Muslim, baik dari India, dari Arab, maupun dari Tiongkok. Nah, dampaknya mereka akan putar haluan, tidak berdagang ke Malaka, tapi berdagang ke Aceh. Nah, ini membuat Portugis khawatir, karena Aceh makin lama makin besar waktu itu. Maka di tahun 1523, Portugis melancarkan serangan ke Aceh. Nah, ternyata gagal. Lanjut, di tahun 1569, Portugis kembali menyerang Aceh, tapi juga lagi-lagi gagal. Nah, di sini nanti akan muncul satu raja muda dari Aceh yang dikenal sebagai Sultan Iskandar Muda. Dia berhasil membangkitkan semangat juang untuk melawan Portugis. Terus juga dia berhasil mengumpulkan waktu itu rakyat Aceh yang
waktu itu menggunakan kapal-kapal besar, sekitar satu kapal itu diisi sekitar 600 sampai 800 prajurit waktu itu. Maka Sultan Iskandar Muda melakukan penyerangan ke Malaka, namun sayangnya ini juga masih gagal waktu itu. Nah, strategi perlawanan yang dilakukan oleh Aceh yang pertama, Aceh melengkapi kapal dagang dengan persenjataan perang seperti meriam dan menambahkan prajurit. Yang kedua, mendatangkan bantuan militer dari Turki. Nah, kira-kira teman-teman timbul pertanyaan nggak sih, kok bisa Aceh yang letaknya jauh banget sama Turki, kok bisa sih minta mendatangkan bantuan militer dari Turki? Artinya, kalau kita lihat di sini, antara Aceh dan Turki waktu itu sudah ada kerjasama sebelumnya. Kenapa? Hal ini didasarkan karena masalah tadi. Aceh ini merupakan satu wilayah yang mendapatkan pengaruh Islam pertama di Indonesia. Nah, Turki ini melihat secara historikalnya itu, secara sejarahnya bahwa tanah Aceh ini adalah tanah Islam waktu itu. Maka Turki akan membantu perlawanan rakyat Aceh. Nah, tadi ya kita lihat perlawanan Aceh ini juga luar biasa dari tahun 1511 sudah dimulai sampai tahun 1629-an nantinya. Nah, jadi ini juga prosesnya panjang, sama halnya tadi militer-militer Turki yang datang itu juga kan nggak cepat. Kita lihat aja lah letaknya. Letak Indonesia dengan Turki yang notabene ada di wilayah Asia tapi juga masuk ke wilayah Eropa gitu ya. Sejauh itu gitu. Jadi memang prosesnya sangat panjang. Nantinya akan dikirimkan bantuan dari Turki, yaitu kapal-kapal, terus juga meriam, terus juga persenjataan dan juga tentaranya nanti untuk bergabung bersama rakyat Aceh mengusir Portugis. Tapi ternyata ini tetap saja waktu itu belum berhasil. Sampai nantinya Malaka ini nantinya tidak dikuasai Portugis lagi, juga tidak jatuh ke tangan Aceh, tapi nantinya malah akan dikuasai oleh VOC. Nah, jadi untuk Kesultanan Aceh waktu itu berusaha untuk menguasai Malaka ini gagal. Tapi nantinya malah akan dikuasai oleh VOC ketika Belanda datang. Jadi untuk wilayah Malaka, Portugis nanti juga terusir, dia akan ke arah Maluku tadi ya, ke arah timur, terus juga Malaka dikuasai oleh VOC nanti pada saat VOC datang. Oke, itu perlawanan kepada bangsa Portugis. Jadi ada 3 ya, ada Aceh, ada Ternate, dan juga ada Demak tadi. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Sampai sini mungkin ada yang mau tanya dulu? Dari 3 perlawanan tadi? Ada Portugis, ada Aceh, dan juga Demak. Ada yang bingung? Oke, kalau misalkan belum ada pertanyaan, saya lanjut dulu ya. Lanjut dulu penjelasannya, mungkin dapat 2 atau 1 perlawanan lagi, nanti baru kita setelahnya diskusi saling tanya jawab. Oke, kita masuk ke perlawanan VOC kalau gitu. Tadi yang melawan Portugis sudah ya, 3-tiganya sudah kita bahas. Nah, sekarang kita masuk perlawanan terhadap VOC. Ya, masuk ke bagian 2, perlawanan terhadap VOC. Nah, perlawanan terhadap VOC ini nanti ada banyak sekali. Kalau terhadap VOC, ini latar belakangnya adalah pasti monopoli perdagangan. Seperti yang sudah kita bahas di bab 1, VOC ini adalah kongsi dagang, perusahaan dagang. Artinya, latar belakang utamanya adalah masalah monopoli perdagangan. Itu untuk membedakannya. Kalau tadi, perlawanan terhadap Portugis itu ada bumbu-bumbu masalah penyebaran agama. Tapi kalau untuk VOC ini lebih kepada masalah monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC.
Nah, perlawanan yang pertama kita bahas adalah perlawanan Kesultanan Mataram. Artinya ini adalah kerajaan Mataram yang coraknya Islam. Nah, jangan salah, harus dibedakan juga. Ada dua Mataram. Waktu itu yang Mataram yang pertama adalah Mataram kuno. Di masa Rakai Pikatan dan Rakai Panangkaran yang waktu itu mendirikan ini, Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Itu adalah Mataram kuno. Nah, coraknya adalah Hindu. Nah, kalau yang kita bahas ini adalah Kesultanan Mataram. Artinya ini adalah Mataram yang corak Islam. Latar belakangnya, kita lihat dulu satu gambar di samping, itu adalah Sultan Agung. Ini Raja Mataram ketiga. Ini raja yang terkenal waktu itu dari kerajaan Mataram Islam. Nah, latar belakangnya apa sih dari perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Mataram tadi sudah kita bahas. Pasti karena masalah monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC terhadap pedagang pribumi. Yang kedua, VOC ini menolak mengakui keberadaan Kesultanan Mataram Islam yang dipimpin oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Jadi VOC ini nggak mau mengakui adanya Kesultanan Mataram, nggak diakui Kesultanan Mataram ini oleh VOC. Dan yang terakhir, VOC menjadi penghambat bagi Sultan Agung untuk mewujudkan cita-citanya. Apa sih cita-cita dari Sultan Agung? Sultan Agung ini punya satu cita-cita, ingin mempersatukan seluruh Pulau Jawa di bawah bendera Kesultanan Mataram. Nah, karena tadi VOC menolak mengakui kedaulatan atau keberadaan Kesultanan Mataram, maka VOC ini dianggap sebagai penghambat bagi cita-cita Sultan Agung. Maka nantinya Sultan Agung akan melakukan perlawanan terhadap VOC. Nah, tadi saya bilang, ketika di masa Pajajaran nama pelabuhannya adalah Sunda Kelapa, terus di masa Fatahillah diganti menjadi Jayakarta, di masa VOC diganti menjadi Batavia. Maka sudah ada kata Batavia di sini. Nah, tokoh utama perlawanan rakyat Mataram terhadap VOC adalah Sultan Agung yang menyerang VOC di Batavia. Nah, sudah diganti nama ya, jadi Batavia. Sebanyak 2 kali waktu itu. Jadi Sultan Agung melakukan perlawanan di tahun 1628 dan 1629. Tapi sayangnya dua-duanya gagal. Nah, faktornya apa sih Sultan Agung ini gagal melakukan perlawanan? Jadi nih kita lihat di slide ini di bagian 1628. Waktu itu serangan dipimpin oleh Tumenggung Baurekso sebagai panglima perang. Pada 22 Agustus 1628, pasukan Mataram berhasil mendarat di Marunda. Hari ini namanya Marunda, di sebelah timur Cilincing. Nah, pasukan Mataram waktu itu membendung Sungai Ciliwung agar benteng VOC kekurangan air. Nah, tapi sayangnya walaupun awalnya sempat hampir berhasil, ini menyebabkan pasokan air VOC berkurang, tapi sayangnya prajurit-prajurit dari Mataram ini terjangkit wabah kolera karena tadi ya mungkin airnya kotor gitu kan. Maka akhirnya gagal. Yang pertama, serangan Mataram menuai kekalahan karena pasukan Mataram kelelahan dan kalah persenjataan. Sekarang kita bayangin, Mataram itu ada di wilayah Yogyakarta hari ini. Batavia itu ada di wilayah Kota Tua. Jauhnya dari Yogyakarta sampai ke Kota Tua itu lumayan jaraknya. Pasukan Mataram ini waktu itu ada yang menggunakan kapal, perahu lah. Kalau disebut kapal kan masih ini. Dulu ada yang menggunakan perahu, terus ada juga yang menggunakan jalur darat, berjalan kaki ataupun pakai kuda dari Yogyakarta sampai ke Kota Tua. Artinya apa? Mereka sudah kelelahan duluan. Sampai di Batavia ini mereka sudah lelah.
Yang kedua, kalah dari segi persenjataan. Kita belum mengenal yang namanya senapan-senapan. Kita masih pakai pedang, masih pakai bambu runcing gitu ya, masih pakai teknologi persenjataannya kita masih kalah sekali. Maka serangan yang pertama gagal. Yang kedua, di tahun selanjutnya 1629 Sultan Agung ini menyusun strategi baru dari kekalahan yang pertama. Nah, dalam serangan yang kedua ini pasukan Mataram berhasil menghancurkan benteng Hollandia dan berhasil menerobos masuk ke Batavia. Tapi sayangnya kapal perang VOC berhasil membakar lumbung persediaan makanan yang ada di wilayah Cirebon dan Tegal. Nah, dibayangkan kalau lumbung makanannya sudah dibakar habis, otomatis pasukan Mataram ini akan mengalami kelaparan, nggak ada lagi makanan. Jadi tadi dari Yogyakarta sampai ke Batavia itu jauh, maka pasukan Mataram ini membuat lumbung makanan di wilayah Cirebon dan Tegal. Tapi sayangnya ini ketahuan sama VOC. VOC berhasil membakar persediaan makanan dari prajurit Mataram. Makanya serangan yang kedua ini juga akhirnya gagal. Walaupun tadi ya sudah berhasil menerobos masuk ke Batavia, tapi tidak bisa bertahan lama. Kenapa? Karena tadi pasokan bahan makanannya habis total yang tadi sudah dibakar oleh VOC, maka gagal, failed. Jadi perlawanan dari rakyat Mataram ini gagal. Akhirnya malah Mataram nantinya akan berhasil dikuasai oleh VOC, lalu dipecah belah. Kalau hari ini teman-teman sudah pernah main ke Kesultanan Yogyakarta, saya yakin sudah pernah. Dan juga pernah main ke Kasunanan Surakarta atau Solo. Nah, itu adalah kerajaan Mataram yang dipecah belah oleh VOC. Jadi bukannya Mataram ini berhasil, malah Mataram yang dikuasai oleh VOC dibagi menjadi dua. Dibagi jadi Kesultanan Yogyakarta dan juga Kasunanan Surakarta. Nah, artinya waktu itu perlawanan dari rakyat Mataram gagal total kepada VOC. Ya, itu untuk Mataram. Lanjut ke perlawanan Kesultanan Banten. Yang pertama sama pasti. Ini masalah monopoli perdagangan. Oke, kalau tadi Mataram di wilayah Jawa Tengah, kita sekarang bergeser ke wilayah Banten atau Jawa Barat hari ini. Nah, latar belakangnya persaingan dagang dengan VOC di Batavia dan juga masalah monopoli perdagangan yang dilakukan oleh VOC. Yang kedua, rongrongan VOC terhadap politik Kesultanan Banten. Nah, Ibu pernah menjelaskan kebijakan politik yang dilakukan oleh VOC salah satunya adalah menerapkan politik divide et impera atau politik memecah belah lalu menguasai. Nah, inilah yang dilakukan VOC terhadap Mataram tadi. Jadi dikuasai lalu dipecah belah. Di Banten juga. VOC nanti akan melakukan politik divide et impera, memecah belah lalu menguasai. Jadi waktu itu tokoh yang terkenal dari Kesultanan Banten itu adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Beda dengan Sultan Agung. Kalau Sultan Agung dari Mataram, Sultan Ageng dari Banten. Nah, di sini perlawanan dari rakyat Banten mengalami kegagalan, khususnya dari Sultan Ageng. Kenapa? Karena tadi VOC menerapkan politik divide et impera atau biasa kalian kenal itu dengan nama politik adu domba. Jadi Sultan Ageng ini nanti akan diadu domba dengan anaknya sendiri yang bernama Sultan Haji. Jadi antara bapak dan anak nanti akan berperang. Nah, VOC berdiri di belakang Sultan Haji, di belakang anaknya. Karena si Sultan Ageng ini benci banget sama VOC, dia pengen mengusir VOC dari Banten. Nah, VOC ini nanti akan mengadu domba Sultan Haji dan Sultan Ageng. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Seperti apa sih waktu itu yang dilakukan oleh rakyat Banten melakukan perlawanan terhadap VOC?
jalannya perlawanan untuk menghadapi VOC, Sultan Ageng Tirtayasa melakukan pembangunan saluran irigasi atau pengairan dan menjalin hubungan dengan beberapa negara dan kerajaan lain. Nah, dalam perkembangannya, Banten berhasil mengganggu daerah kekuasaan VOC yang waktu itu sampai dari wilayah hari ini Jawa Barat sampai ke wilayah Batavia. Nah, di sini VOC melakukan politik adu domba dengan cara VOC menghasut nih anaknya Sultan Ageng yang bernama Sultan Haji. Nah, VOC pura-pura bilang bahwa kalau nanti nih kamu nggak bakal jadi raja gitu. Yang akan jadi raja selanjutnya naik tahta menggantikan bapakmu itu adalah Pangeran Arya Purbaya. Nah, dari sini Sultan Haji kalah karena merasa sebagai anak kandung dari Sultan Ageng Tirtayasa dan paling berhak terhadap tahta Banten, maka Sultan Haji waktu itu langsung tanpa pikir panjang dia bekerja sama dengan VOC untuk mengalahkan bapaknya sendiri. Nah, dari sinilah justru timbul pertengkaran antara Sultan Haji dan juga Sultan Ageng Tirtayasa yang nantinya Sultan Ageng ini kalah. Maka Banten berhasil dikuasai oleh VOC nantinya. Nah, jadi karena tadi Sultan Haji dibantu oleh VOC, nanti berhasil merebut tahta Banten dan Sultan Ageng disingkirkan. Maka Sultan Ageng Tirtayasa berhasil ditangkap waktu itu dan ditawan di Batavia hingga wafatnya sampai tahun 1692. Nah, dalam perkembangannya kerajaan Banten ini nantinya hanya menjadi bawahan dari VOC. Jadi seperti itulah kira-kira VOC itu menerapkan politik divide et impera-nya. Nah, itu ternyata sudah ada dari kurun waktu yang sangat lama masalah adu domba ini ya. Oke. Sampai sini gimana? Ada yang ingin bertanya? Ibu, terus yang anaknya si Sultan Ageng Tirtayasa dikemanain? Dia jadi raja di Banten, tapi hanya sebagai bawahan dari VOC aja. Jadi dia cuma jadi raja sebagai simbol saja, tapi yang menjalankan pemerintahan sebenarnya VOC. Gitu, Kaila. Jadi dia jadi raja, bapaknya ditahan sama VOC sampai nanti meninggal di Batavia, dianya jadi raja di Banten, tapi ya gitu. Semua kebijakan-kebijakannya itu diatur oleh VOC. Seperti itu. Oke, lanjut satu lagi. Ke perlawanan rakyat Makassar. Setelah itu baru nanti kita tanya jawab. Nah, perlawanan terhadap VOC ini juga dilakukan oleh rakyat Makassar. Atau biasa kita kenal waktu itu dengan nama Kerajaan Goa. Nah, apa sih latar belakangnya? Sama, latar belakangnya untuk VOC ini juga sama dengan daerah lain. Yaitu masalah kebijakan monopoli rempah-rempah waktu itu. Nah, kita lihat satu gambar di samping, ini adalah satu tokoh terkenal dari Kerajaan Makassar yang dikenal dengan nama Sultan Hasanuddin. Terkenal banget ya tokoh ini, Sultan Hasanuddin, atau biasa dikenal dengan julukannya Ayam Jantan dari Timur. Nah, beliau adalah Raja Goa Talo yang menolak monopoli perdagangan di wilayah Makassar. Latar belakangnya, kebijakan monopoli dagang VOC, terutama masalah rempah-rempah yang merugikan rakyat Makassar. Terus juga, ini nggak langsung ke perjanjian Bongaya ya. Jadi waktu itu Sultan Hasanuddin melakukan perlawanan terhadap VOC. Ini juga nanti VOC menggunakan strategi adu domba, sama seperti tadi rakyat Banten dan juga rakyat Mataram. Nah, waktu itu jalannya perlawanan, serangan VOC. Oke, sebentar, saya pakai slide yang satu lagi. Ya, sudah muncul ya?
Nah, perlawanan rakyat Makassar waktu itu latar belakangnya adalah VOC berupaya menguasai Makassar untuk dijadikan pusat kegiatannya di wilayah Sulawesi. Terus juga tadi yang paling penting adalah masalah monopoli perdagangan. Nah, jalannya perlawanan seperti apa sih? Waktu itu serangan VOC terhadap Makassar dimulai di tahun 1634. Rakyat Makassar berhasil mematahkan serangan VOC. Nah, nantinya VOC ini akan kerjasama dengan Kerajaan Bone. Jadi kalau tadi Sultan Hasanuddin itu kerajaannya dikenal dengan nama Goa Talo. Nah, Portugis VOC akan melakukan kerjasama dengan Kerajaan Bone yang merupakan kerajaan bawahan dari Goa Talo. Di sini VOC melakukan kerjasama dengan salah satu tokoh yang dikenal dengan nama Aru Palaka atau kadang ada dituliskan dengan Arung Palaka. Itu adalah satu tokoh dari kerajaan Bone. Nah, nantinya Aru Palaka bersama VOC ini akan bekerja sama melawan Sultan Hasanuddin. Yang nantinya akibatnya Sultan Hasanuddin ini kalah dan dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya di tahun 1667. Nah, isi dari perjanjian Bongaya yang pertama, VOC memperoleh hak monopoli rempah-rempah di Makassar. Yang kedua, VOC boleh mendirikan benteng-benteng pertahanan di wilayah Makassar. Wilayah kekuasaan kerajaan Goa Talo di luar Makassar menjadi milik VOC. Nah, yang keempat, Aru Palaka harus diakui sebagai Raja Bone. Yang kelima, Makassar membayar seluruh kerugian perang. Nah, di sini ada yang unik. Kalau kadang beberapa buku yang menuliskan Aru Palaka ini adalah seorang pengkhianat yang bekerja sama dengan VOC untuk melawan Makassar atau melawan Sultan Hasanuddin. Tapi bagi rakyat Bone, Aru Palaka ini bukan seorang pengkhianat. Bagi rakyat Bone, Aru Palaka ini adalah seorang pahlawan yang berhasil membawa Bone keluar dari kungkuman kerajaan Goa Talo. Karena katanya dulunya itu ya Sultan Hasanuddin atau Goa Talo ini juga melakukan kan tadi ya Bone itu adalah bawahan dari kerajaan Goa Talo atau Makassar. Jadi mungkin banyak melakukan kebijakan-kebijakan yang merugikan kerajaan Bone. Maka nantinya Aru Palaka ini bekerja sama dengan VOC melawan Sultan Hasanuddin yang nantinya Sultan Hasanuddin kalah, dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya. Salah satu poin penting dari perjanjian Bongaya adalah Aru Palaka diakui sebagai Raja Bone. Mungkin dulu kalian sering baca buku Aru Palaka itu adalah seorang pengkhianat gitu yang bekerja sama dengan VOC, tapi tidak bagi rakyat Bone. Bagi rakyat Bone, Aru Palaka ini adalah seorang pahlawan bagi mereka. Seperti itu. Nah, ini untuk kerajaan Makassar. Nanti dibaca-baca lagi PowerPoint-nya. Jadi kalau untuk perlawanan-perlawanan ini, yang paling penting adalah kalian pahami latar belakangnya apa, terus juga jalannya perlawanan seperti apa. Setelah itu baru dampaknya. Nah, kalau bagi Makassar tadi, Makassar harus menandatangani perjanjian Bongaya dan otomatis Makassar ini menjadi bawahan dari VOC. Kalau tadi Portugis berhasil Kalau tadi Maluku atau Ternate berhasil mengusir Portugis dari tanah Maluku. Terus kalau Aceh tadi tidak berhasil menguasai Malaka, sampai nantinya Malaka akan dikuasai oleh VOC. Terus Demak berhasil mengusir Portugis dari wilayah Sunda Kelapa tadi ya. Mataram dikuasai oleh VOC, bahkan dipecah belah jadi dua. Jadi Jogja dan jadi Solo. Banten juga berhasil dikuasai oleh VOC. Sultan Ageng berhasil ditahan sampai nanti meninggal di Batavia. Terus Banten ini dipimpin oleh Sultan Haji tapi di bawah kekuasaan VOC. Sama halnya dengan Makassar. Makassar ini akhirnya berhasil dikuasai oleh VOC dan dipaksa menandatangani perjanjian Bongaya. Nanti jangan lupa baca lagi poin-poin penting perjanjian Bongaya, itu sering sekali keluar di dalam soal.
isi-isi dari perjanjian Bongaya tadi. Oke, nah hari ini kita sampai sini dulu. Masih banyak banget perlawanan-perlawanannya, tapi itu nggak bisa langsung saya sampaikan. Kita cut sampai sini dulu. Hari ini kita bahas 5 perlawanan tadi dari Ternate, terus juga Demak, Aceh, lalu Mataram, Banten, dan Makassar. Oke, 6 perlawanan, sorry, bukan 5, 6 perlawanan. Nah, masih ada waktu ya? Masih ada waktu kan ya? Kita tanya jawab dulu nih. Yuk, silahkan saya kasih kesempatan untuk kalian. Mau tanya apa nih kira-kira yang bingung dari materi hari ini? Silahkan sebutkan nama dan kelas, biar saya bisa checklist. Yuk. Ayo, yang mau tanya. Bu, saya ingin bertanya, Bu. Iya. Namanya Syahla, IPA 4 absen 37. Sebentar, IPA 4 absen 37. Syahla Eka Salsabila. Iya, Bu. Bu, saya ingin silakan Syahla. Saya masih bingung latar belakang yang perlawanan Aceh itu, Bu. Latar belakang perlawanan rakyat Aceh, masih bingung? Iya, Bu. Oke, latar belakang perlawanan Aceh tadi. Yang pertama, kalau tadi ini berarti kita ngebahas tentang Portugis. Yang pertama tadi Portugis menguasai wilayah Malaka, lalu Malaka ditutup bagi pedagang Muslim. Nah, pedagang Muslim ini otomatis harus cari alternatif baru. Harus berdagang kemana nih? Karena Malaka ditutup. Nah, ternyata mereka menemukan satu tempat baru yang strategis untuk berdagang, yaitu wilayah Aceh. Ketika Aceh ini mulai tumbuh jadi wilayah yang besar, ini menjadi ancaman bagi Portugis. Sama halnya keduanya. Aceh menjadi ancaman bagi Portugis, Portugis juga merasa, Aceh juga merasa Portugis ini mengancam keberadaannya. Maka itu yang pertama faktornya. Yang kedua, karena masalah penyebaran agama juga. Yang notabene Aceh ini Islamnya sudah mengakar kuat sebagai satu wilayah pertama yang waktu itu mendapatkan pengaruh Islam. Nah, makanya nanti akan timbul perlawanan dari rakyat Aceh yang diawali justru waktu itu dilakukan oleh Portugis dulu. Portugis akan menggempur Aceh tapi gagal. Nah, nantinya baru Aceh akan meminta bantuan kepada Turki, nanti menggempur Portugis di Malaka. Tapi ternyata sama-sama gagal. Sampai akhirnya nanti Malaka ini jatuh ke tangan VOC. Ketika VOC mulai datang ke wilayah Indonesia dan Malaka waktu itu. Gitu Syahla. Jadi lebih kepada persaingan dagang yang pertama, yang kedua adalah masalah penyebaran agama. Itu latar belakang paling pentingnya. Oke, sampai sini salah paham? Paham, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, yang lain yuk silakan sebutkan nama dan kelasnya. Bu, Muhammad Abian Laksamana dari IPA 3. Oke, Abian Laksamana sebentar. IPA 3 absen 20. Ya, Bu, Ya, itu kenapa lanjut. Belanda nggak berusaha untuk menyebarkan agama itu, Bu, agama Katolik sama Protestan kayak gitu? Kenapa nggak menjadi salah satu fokus itunya mereka? Oh iya, sebenarnya, terima kasih dulu Abian pertanyaannya tadi kenapa Belanda nggak fokus ke masalah penyebaran agamanya ya. Nah, kalau sebenarnya sama, Belanda juga melakukan penyebaran, tapi ini beda agama ya. Kalau Portugis dan Spanyol itu adalah Kristen Katolik, kalau Belanda adalah Kristen Protestan. Nah, tapi di sini tidak menjadi fokus utama bagi Belanda. Kenapa? Karena Belanda ini fokus utamanya lebih kepada masalah perdagangan, masalah ekonomi, duit aja gitu kalau Belanda. Karena tadi Belanda itu pertama-tama aja udah bikin kongsi dagang, sudah bikin perusahaan dagang. Terus juga kalau Portugis dan Spanyol, kenapa jadi satu titik utama? Ingat, waktu mau pergi Portugis sama Spanyol ini langsung mendapat mandat dari Paus waktu itu untuk menyebarkan agama Katolik.
ke seluruh dunia. Nah, kalau Belanda sendiri sudah beda loh. Belanda ini lebih kepada Protestan. Kalau Portugis dan Spanyol ini lebih kepada Katolik. Ini sebenarnya kita bisa bahas nanti di materi masalah Renaissance. Jadi nanti bagaimana sih terpecahnya masalah agama ini, tapi berdasarkan sejarah ya, berdasarkan reformasi gereja dan yang lain-lainnya gitu ya. Nah itu nanti kita bakal belajar juga. Nah itu tadi Abian, kalau Portugis dan Spanyol dari awal berangkatnya mereka sudah diatur sama Paus. Portugis lewat sebelah timur, Spanyol lewat sebelah barat. Supaya apa? Supaya tidak berebut wilayah. Terus juga sebelum berangkat sudah dibekali harus menyebarkan agama Nasrani ke seluruh dunia waktu itu. Nah, kalau Belanda tidak jadi titik fokusnya. Belanda itu lebih kepada masalah perdagangan. Kenapa? Belanda ini waktu itu mereka datang itu masing-masing orang-orang yang kaya dari Belanda punya uang, mereka melakukan pelayaran. Nah, makanya tidak menjadi titik utama fokus penyebaran agama dari Belanda, tapi lebih kepada masalah perdagangan atau ekonomi. Seperti itu, Abian. Bisa dimengerti nggak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, Bisa, Bu. ya, thank you, Abian. Pertanyaannya juga keren. Yuk, lanjut yang lain. Yuk, masih ada waktu nih. Saya mau nanya, Bu. Ya, boleh, Keisha. Keisha A3 absen 6. Sebentar. Asma Mutiara Keisha. Iya. Oke, yuk. Jadi kan kalau nggak salah di catatan saya, Sultan Babula tuh baru ngusir Portugis tahun 1575. Nah, tapi kenapa di Demak dia udah sampai pas 1511? Oh iya, jadi Dia gini. terbagi dua. Iya, saya lupa. Jadi pasti kalian bingung ya, kok yang satu di Portugis itu tahun sekian, di Portugis, di Maluku tahun sekian, terus di Demak tahun sekian gitu ya. Iya, jadi Portugis itu nggak satu titik ada di Maluku doang gitu nggak. Jadi satu mereka itu juga tersebar. Ada yang waktu itu di wilayah Malaka, ada juga yang waktu itu di wilayah Demak, ada juga yang waktu itu di wilayah Maluku. Jadi memang tersebar-sebar gitu, Keisha, nggak jadi satu ini. Nah, nantinya ketika di wilayah Maluku itu baru nanti mereka jadi satu, terus nanti kan terusir ya dari Maluku, baru menetap di wilayah Timor atau hari ini kita kenal sebagai Timor Leste. Nah, itu baru nanti satu kesatuan Portugis menetap di sana sampai tahun 1960-an. Makanya tadi saya jelaskan di sana kental banget tuh Portugis di wilayah timur, sampai nama-nama, sampai mata uang, terus juga kebudayaan itu kental banget. Jadi tadi harus diingat juga nggak cuma satu wilayah loh. Jadi Portugis itu juga ada yang di wilayah Malaka, ada yang di wilayah Maluku, ada juga yang di wilayah Demak, seperti itu. Makanya itu tetap terjadi dalam kurun waktu yang bersamaan gitu, Keisha. Oke, berarti Keisha tadi berpikir ya, loh, kok Ibu bilang tahun segini ada di wilayah Maluku, tapi kok tadi di Demak juga tahun segini gitu. Benar, itu karena memang mereka membagi-bagi gitu. Jadi namanya mau menguasai kan, mau menguasai wilayah, mereka menyebarkan pengaruh ke beberapa daerah. Seperti itu, Keisha. Makasih, Bu. Ya, oke, lanjut. Yuk, ada lagi yang mau tanya? Sebentar, saya cek di chat. Kayaknya ada beberapa. Oke, dari Zaki, IPA 3 absen 25, sebentar. Ya, Muhammad Zaki Al-Baihaqi. Zaki nanya nih, kenapa Ternate sama Maluku beda daerah nggak sih atau kebagi dua? Ternate itu di dalam wilayah Maluku. Nah, di dalam wilayah Maluku ada banyak banget kerajaan waktu itu. Ada kerajaan Ternate, ada kerajaan Tidore, ada kerajaan Bacan, Jailolo gitu ya. Pokoknya ada wilayah-wilayah kecil, ada Raja Ampat gitu. Nah, itu adalah satu wilayah yang dinamakan hari ini dengan nama Maluku konsepnya. Nah, dulu itu terpecah-pecah. Ada Ternate, Tidore, Bacan, Jailolo, Raja Ampat gitu. Nah, itu satu kesatuan hari ini di bawah nama Maluku, Zaki. Kalau dulu ya
mereka kan masing-masing, namanya masih kerajaan-kerajaan kecil kan, ada kerajaan Ternate, kerajaan Tidore, tapi itu di satu kepulauan besar yang dinamakan dengan nama Maluku. Tadi ada Banda Neira gitu ya. Banda Neira itu yang hari ini mungkin kalian kenal dengan nama Ben, itu adalah nama wilayah di Pulau Timur sana, dan itu adalah penghasil buah pala terbesar waktu itu. Terus kalau kalian pernah main ke Museum Fathahillah, melihat satu lukisan tentang Banda Neira, lukisan besar sekali itu di Museum Fathahillah ada, bagaimana pembunuhan, genosida, pembunuhan besar-besaran terhadap rakyat Banda Neira waktu itu dilakukan oleh Belanda. Gunanya apa? Mau menguasai perdagangan pala di wilayah Banda waktu itu. Kalau Portugis waktu itu tidak melakukan genosida besar-besaran, tapi kalau Belanda waktu itu melakukan pembunuhan hampir seluruh penduduk Pulau Banda waktu itu dibunuh sama Belanda atau VOC waktu itu. Kayak gitu Zaki. Jadi tadi dulunya di masa itu masih kayak atas nama kerajaan Ternate, atas nama Tidore, Bacan, Jailolo, Raja Ampat gitu. Tapi itu semuanya secara kesatuan adalah ada di satu wilayah Maluku seperti itu. Oke, ada lagi yang mau tanya? 3 menit lagi nih. Satu lagi kalau misalkan mau oh ini nanti kalau misalkan saya selesai berarti kalian tetap ya karena dipakai ke matematika. Yuk, kalau ada yang mau tanya satu lagi. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, nggak apa-apa. Mungkin nanti timbul pertanyaan, boleh ditanyakan di pertemuan selanjutnya atau boleh langsung japri ke Ibu terkait materi yang tadi. Oh, sebentar, ada satu lagi dari Putri Eka. 11 IPA 3, absen 31. Divide et Impera digunakan VOC pada saat melawan rakyat Banten saja atau ke semua perlawanan. Jadi terima kasih Putri Eka pertanyaannya. Politik divide et Impera yang dilakukan oleh VOC ini banyak sekali digunakan di berbagai macam wilayah. Karena kalau misalkan nih awalnya dia tidak menggunakan politik itu, tapi ketika dirasa susah banget sih buat ngelawan, kayak misalkan tadi ya ngelawan rakyat Banten. Nah, dicari celah nih sama VOC. Pencarian celah itu tadi lewat politik adu domba. Karena politik adu domba itu memang ternyata ketika dipraktekkan itu hasilnya memang luar biasa gitu. Ketika dipraktekkan itu selalu berhasil oleh VOC. Maka tadi di Kerajaan Mataram VOC melakukan taktik politik adu domba. Di Banten VOC pakai politik adu domba. Terus di Makassar tadi juga Arupalaka antara Sultan Hasanuddin juga menggunakan politik divide et Impera. Bahkan nantinya di wilayah Sumatera Barat yang kita kenal dengan nama Perang Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol itu juga nanti akan menggunakan taktik politik divide et Impera antara perlawanan kaum adat dan kaum padri. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Itu juga menggunakan politik divide et Impera. Jadi jawabannya Putri, tidak hanya di perlawanan Banten saja, hampir di seluruh perlawanan waktu itu VOC menggunakan taktik politik divide et Impera. Kenapa? Karena memang ketika dipraktekkan itu waktu itu berhasil. Jadi bagaimana sebuah bangsa dipecah belah, diadu domba itu memang luar biasa sekali dampaknya. Oke, itu Putri Eka jawabannya. Ya, kalau gitu silakan yang masih punya pertanyaan boleh di-keep untuk minggu depan atau boleh ditanyakan langsung via Japri. Nah, di pertemuan kali ini itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Silakan dipelajari pelan-pelan, nanti dicek PowerPoint-nya. Nanti juga kalau misalkan PowerPoint-nya ada pembaruan nanti akan Ibu update lagi di GC. Nah, itu saja untuk hari ini kita bahas tentang perlawanan, ada 6 perlawanan tadi ya. Nanti dibaca-baca lagi. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa dimengerti oleh kalian, bisa bermanfaat ilmunya. Terus juga kalian selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa nanti ada jadwal pengambilan buku kan ya. Tetap terapkan protokol kesehatannya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat.